Kapan Jokowi jadi presiden, kapan Prabowo jadi presiden. Tapi kadernya, apakah kadernya juga tidak tahu peristiwa itu seperti apa? Kalau memang tidak mau berterima kasih kepada Jokowi, tidak usah sampaikan terima kasih kepada Prabowo. Guntur sudah bersyukur karena Presiden Jokowi membersihkan nama Soekarno. Tahun 2022 ya, beritanya adalah seperti ini. Guntur bersyukur Presiden Jokowi bersihkan nama Soekarno dari G30S. Menurut Guntur, dengan adanya pernyataan Jokowi, maka proses desoekarnoisasi atau upaya melemahkan pengaruh Soekarno ke rakyat dapat diredam. Ya. Jadi di video berikut ini adalah bagaimana Bapak Joko Widodo menyampaikan tentang pemulihan nama baik Bung Karno itu di November 2022. Kapan MPR nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Tetapi kemudian berlanjut di September 2024 bahwa MPR menyerahkan surat resmi, ya, surat resmi pencabutan TAP MPR nomor 33 tahun 67 dan penegasan terhadap ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Ya, jadi MPR di 9 September 2024 menyerahkan surat resmi, ya. Seperti berita ya berikut ini, MPR resmi mencabut ketetapan MPR nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kuasa negara dari Presiden Soekarno. Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo kepada pihak keluarga Bung Karno pada Senin 9 September 2024. Ya, jadi semua sudah dipulihkan. Presiden Jokowi melakukan tindakan di tahun 2022, kemudian secara tegas MPR di tahun 2024 di akhir masa pemerintahan Jokowi, ya, surat resmi diberikan kepada keluarga Bung Karno. Jadi, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di ulang tahun ke-52 PDIP? Katanya ulang tahun ke-52 ya, ulang tahun ke-52 PDIP, bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri justru malah berterima kasih kepada Prabowo. Nah, ini dia cuplikannya juga, saya akan kasih tunjuk. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato kakak saya, Guntur Soekarno Putra, tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI. Nah, itu dia. Dia berterima kasih kepada Prabowo dan MPR. Tetapi kalau kita lihat peristiwa ini, pidato ini, ya, bahwa peristiwa itu Ibu Mega juga tahu terjadi di September 2024. Bahwa pada saat itu presidennya masih Jokowi dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Prabowo pada saat itu karena Prabowo baru dilantik di Oktober 2024.
Jadi kenapa harus berterima kasih yang dipaksakan kepada Prabowo? Saya rasa ini adalah unsur kesengajaan. Tapi orang tahu, rakyat sudah tahu bahwa Megawati dan Jokowi itu sudah tidak sejalan semenjak Pilpres kemarin. Tetapi nggak begini juga kali kan? Masa kita harus mempertontonkan sebagai pemimpin negara, kita mempertontonkan kebencian kita kepada rakyat. Dan anehnya dalam pidato itu, justru semua kadernya tepuk tangan, memberikan aplaus. Saya bingung, apa yang mereka lakukan itu? Tidakkah mereka semua tahu kalau Bu Mega kita ibaratkan lupa, ya, karena mungkin sudah tua, lupa tanggalan kapan Jokowi jadi presiden, kapan Prabowo jadi presiden. Tapi kadernya, apakah kadernya juga tidak tahu peristiwa itu seperti apa, sehingga mereka juga memberikan aplaus terhadap pidato rasa terima kasih Bu Mega terhadap Prabowo? Ini kan sudah sudah salah, sudah tidak tepat. Ya, berarti mereka yang melakukannya secara sengaja. Mereka melakukannya secara sengaja. Bukan dilakukan karena Ibu Mega sudah tidak sejalan dengan Jokowi, mungkin isi hatinya dia luapkan. Tetapi justru para kadernya juga ikut tepuk tangan, merasa senang telah menghilangkan nama Jokowi dari pidato itu, dari rasa terima kasih itu, dan menghilangkan nama Jokowi seperti mengharamkan nama itu disebut di partai PDIP. Menurut saya ini adalah pelajaran politik yang tidak baik. Menurut pemahaman saya ini adalah pelajaran politik yang tidak baik. Kalau memang tidak mau berterima kasih kepada Jokowi, tidak usah sampaikan terima kasih kepada Prabowo. Cukup sampaikan saja terima kasih kepada MPR. Ya. Dan di sini juga di tahun 2022 Guntur sudah bersyukur karena Presiden Jokowi membersihkan nama Soekarno. Tetapi kenapa di tahun 2025 malah Megawati bersyukur, berterima kasih kepada Prabowo? Jadi tolong ya Ibu, untuk Ibu Mega, tolong Ibu, demi kebaikan bersama, demi persatuan dan kesatuan bangsa ini, janganlah pertontonkan sebuah ketidaksukaan sehingga berakar dan berbuah kebencian. Ya, jangan, tolong. Kalau Anda yang benci silahkan, kalau Ibu yang nggak suka silahkan. Tetapi karena Ibu ini adalah mantan Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum Partai, dan banyak orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan dan banyak pengikutnya, ya, Ibu haruslah menjadi contoh yang baik. Ibu haruslah menjadi contoh, menjadi guru bangsa, ya, menjadi guru bangsa, menjadi pemaaf. Kalau Jokowi salah, maafkan, dan bukan Jokowi yang menang di sana. Tapi kalau Jokowi salah, Bu Mega memaafkan, yang dapat nama, yang dapat hormat adalah Ibu Mega, bahwa seorang ibu sangat memiliki hati yang pemaaf. Ya. Jadi bukan kemenangan Jokowi ketika Ibu menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi, tapi itu adalah kemenangan Ibu, kemenangan partai Ibu. Orang akan berkata sekalipun Jokowi telah mengkhianati partai itu, tetapi Ibu Ketumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri, tetap menjadi seorang ibu bagi Jokowi. Jadi saya rasa terima kasih Ibu kepada Prabowo adalah sesuatu hal yang perlu dikoreksi. Semoga ke depannya negara kita, ya, sehabis pemilu, sehabis kontestasi Pilpres, kembali lagi bersatu, bukan mempertontonkan kebencian yang berakar dan berbuat yang buruk. Salam hormat saya Ibu untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Salam hormat saya buat PDIP, karena partai Anda memang partai yang hebat, partai yang kuat. Sekalipun banyak yang menerima sekalipun banyak yang tidak suka dengan capres Anda, tetapi caleg Anda banyak yang suka. Itu artinya apa? Banyak masyarakat, rakyat Indonesia yang senang dengan para anggota dewan
dari PDIP, ya. Tetapi rakyat juga senang terhadap kepemimpinan Jokowi juga Prabowo. Kenapa saya sampaikan kepada Jokowi? Karena Jokowi yang mendukung Prabowo dan itu disukai oleh rakyat. Semoga para politisi, ya, terlebih ketua umum partai bisa memberikan contoh kesejukan bagi rakyat dan bangsa kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.